Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa kita akan bahas saham-saham menarik untuk perdagangan Rabu 14 Mei 2025. Sebelum kita bahas beberapa saham-saham dengan akumulasi yang cukup bagus, mari kita bahas beberapa saham-saham yang menjadi favorit Sobat Trader, yaitu saham-saham perbankan. Kita lihat terlebih dahulu dari chart BBRI. Emiten perbankan yang beberapa waktu sebelumnya sudah sampai ke 4.000, kemudian terkoreksi. Ini terjadi jualan cukup besar pada perdagangan 8 Mei. Tampak pantulan sesaat, maka untuk saham-saham perbankan seperti BBRI ini akan menjadi menarik jika ada koreksi ke 3.600. Bisa spekulasi buy di 3.600 untuk BBRI. Skenario-nya adalah untuk BBRI harapannya bisa koreksi ke 3.600 sebelum nanti lanjut menguat cukup tinggi. Lalu BMRI, Bank Mandiri yang pada perdagangan hari ini masih lanjut koreksi ya. Potensial masih akan koreksi ke 4.500. Jika koreksi ke 4.500 cocok, bisa spekulasi buy di dekat 4.500. Harapannya koreksi ke 4.500 lalu bisa kembali menguat ke 5.000-an. Kemudian BBNI sama, target koreksi untuk BBNI ini di 4.000. 4.000 sampai 3.950. Lebih memungkinkan bisa ke 3.950. Karena ini low-nya bahkan di 3.600-an. Potensial masih akan koreksi ke 3.950. Jika turun dari 3.950, maka potensial masih akan turun ke 3.800, 3.700. Harapannya bertahan di sini lalu kemudian menguat. Kita juga perlu lihat apakah akan ada sentimen yang bagus untuk emiten perbankan bisa rally cepat. Namun ada mitos sell in May and go away, dan ini bulan Mei. Maka jika terjadi aksi jualan di bulan Mei, maka jualannya tidak hanya sehari 2 hari, bisa beberapa minggu, karena kenaikan IHSG kemarin juga hampir beberapa minggu. Biarkan turun. Kalau memang niat investing ya silahkan cicil. Kalau niat trading kita cari harga yang terbawahnya, sabar saja. Kemudian Pani juga sama ya, sesuai gambaran kita. Dari sini targetnya koreksi bisa ke EMA 50, tertahan EMA 200, namun ternyata menguat untuk turun lebih dalam pada perdagangan 8 Mei, turun koreksi cukup dalam. Ini masih ada potensi untuk koreksi kembali di Pantai Indah Kapuk 2, potensial masih akan ke 10.000. Potensial masih akan lanjut koreksi setidaknya ke 10.000. Jika sampai ke 10.000 dan tertahan di situ, bisa pertimbangkan buy weakness di 10.000 untuk Pani. Kemudian CBDK sesuai gambaran kita juga ternyata bahkan belum sampai ke 7.500 turun ya. Turunnya sudah cukup dalam dari 825 closing pada perdagangan hari ini. Selamat kalau ada yang dibeli dari ke bawah. Kita masukkan trading sejak di sini. Semoga sudah bisa take profit di atas 7.000-an. Kondisi saat ini untuk CBDK bisa pertimbangan buy and weakness kembali di dekat 6.500 ke bawah. 6.500 ke bawah, kalau ada koreksi ke 6.500 ke bawah, nanti bisa kita pantau lagi jika ada rejection. Kalaupun ada rejection, kemungkinan rejectionnya tidak begitu kuat. Yang jelas ini biarkan oversold dulu untuk CBDK. Kemudian Ratu sideways di atas seperti ini. Oh, dan ada mau bagi dividen. Dividen Rp40. Potensial akan turun. Jelas karena exit dividen 14 Mei. Saat market buka langsung exit dividen. Ya, potensial turun ke 5.000.
Nanti jika mampu bertahan di atas support psikologis 5.000 di sini bisa pertimbangan buy on weakness untuk ratu. Potensial ke sini harapannya bisa kembali uptrend untuk jangka menengah dari ratu. Begitu pula dengan raja yang juga XD dividend barengan ini 60 rupiah. Potensial koreksi ke 2000 cukup besar ke support psikologis, sama-sama menuju ke support psikologis. Yang raja support psikologis 2000, yang ratu support psikologis 5000. Jika bertahan di sini bisa buy on weakness raja. Mari kita bahas beberapa emiten yang diakumulasi pada perdagangan hari ini. Ada SMRA, BTPS, Akra, Asri, Pewon, CTRA. Ini sudah naik cukup tinggi, kita lihat second linernya saja. Ada DMMX diakumulasi. Kita perlu lihat DMMX. DMMX tampak bertahan di 390. Bahan Darmologi ada akumulasi ZPPG. Akumulasinya cukup bagus. Jika kita lihat akumulasi di DMMX, ini supportnya kita turunkan di 380. Ya. Untuk DMMX support di 380 menarik. Jika mau buy on weakness DMMX. Mari kita masukkan trading plan untuk DMMX. 380. Resisten di 420. Target take profit di 418. 418 ada di sekitar sini. Kemudian ada ISEA. ISEA beberapa waktu sebelumnya sempat menguat cukup tinggi. Ya, ini markup turun. Hari ini ada akumulasi CPPD. Kita perlu lihat lebih dalam akumulasinya seperti apa di gross. CP lumayan. Untuk ISEA, kalau turun ke 65 bisa pertimbangan buy on weakness ya. Ini potensialnya cukup bagus, ledakan volume, namun ya bisa saja hanya crossingan. Pantau jika ada rejection di 65, spekulasi buy on weakness ISEA. Kemudian ada PMMP BDKR. PMMP gross YPLG. LG tampaknya cukup bagus grossnya. Ya. Menarik untuk PMMP ada ledakan volume 2 hari yang lalu. Supportnya ada di 55. Cukup jauh kalau support di 55. Kita buat di 57. PMMP 57. Resisten di 65, target TP di 65. 65. Sekitar sini semoga bisa langsung hit TP. Kemudian emiten lain yang diakumulasi pada perdagangan hari ini DAS. DAS kembali ke area buy. Setelah sebelumnya berhasil running ya. Sampai ke target resisten 4.400. Kepentok. Kita buatnya trading plan di sini running sampai ke 4650. Kemudian kita buatnya trading plan lagi di sini. Belum sampai ke 4670, namun sempat menguat cukup tinggi. Selamat kalau ada yang trading cepat. Kondisi saat ini jika kembali ke 4000 dan ada rejection bisa pertimbangan buy on weakness. Untuk akumulasinya YU tampak bagus. 800 juta. Wow. Akumulasi YU YP cukup bagus.
Ini potensialnya cukup bagus. Supportnya kita turunkan jadi di 3950 untuk Daas Bara Lestari. Karena ada akumulasi, mari kita masukkan trading plan untuk Daas dengan supportnya agak jauh. Bisa pertimbangkan buy on weakness saja atau tunggu rejection. Resisten di 4350, target take profit 4350. Target take profit di sini. Next. Selanjutnya kembali previous emiten yang diakumulasi ada LUK, LUCK. Terserah bacanya apa. Pada hari ini pada perdagangan 9 Mei diakumulasi menguat, ini menguat koreksi ya, sering buat ekor ke 60, 65, 67 area buy untuk LUK, tidak untuk langsung jalan, buy on weakness saja. Nasi kita lihat. Akumulasi nasi MG serius ya, MG serius. Nasi spike buy support 75. Nasi support 75, resisten di 85. Target take profit di 83 kemungkinan bisa tercapai karena ada akumulasi yang cukup bagus di perdagangan 9 Mei. Selanjutnya Denar, Tron, Aman, Best. Denar, Tron. Denar akumulasi YP, CP ya, biasa. Tidak begitu bagus akumulasinya. Masih belum sampai TP ya. Dikit lagi padahal. Ini dari sini akumulasi. Ini support 110. Ya, buy on weakness saja jika bertahan di 110 untuk Denar. Trading plan sebelumnya masih belum jalan. TP-nya di 124. Masih pakai trading plan sebelumnya. Lalu ada Tron. Sudah menguat pada perdagangan hari ini. TP akumulasi besar sekali. Kita lihat TP. Wow. Tron support 125. Masuk trading plan. 125, resisten 140, target take profit di 139. 139. High pada perdagangan hari ini 141. Seperti markup sebenarnya. Namun karena akumulasinya cukup bagus, tidak apa-apa. Kita masukkan trading plan. Semoga bisa kembali ke 139 ke atas lagi. Kemudian yang diakumulasi cukup bagus ada Kajen. Kerida Jaringan Nusantara, akumulasi PDSQ pada perdagangan hari ini biasa. Yang membuatnya menarik adalah sudah koreksi cukup dalam. 115, 110, ya, menarik 105. Menguat, ini sudah tertahan, semoga benar tertahan. Kita masukkan trading plan dengan supportnya agak cukup jauh di 105. Kalau terlalu dekat rawan kena, karena akumulasinya juga belum begitu bagus. Target TP di 121.
Untuk Krida Jaringan Nusantara 121 di sini. Kita tandai, semoga bisa langsung jalan. Kemudian PTMR. PTMR. Masih cukup bagus akumulasi. Pada perdagangan hari ini sempat koreksi ke 142 kemudian menguat. Ya, belum menarik, masih belum benar-benar volatil untuk PTMR. Kalau sudah benar-benar volatil, ini semakin menarik sebenarnya. Aksi masuk trading plan pada perdagangan hari ini masih ada akumulasi biasa akumulasinya. Trading plan kemarin ini sampai hit TP pas, kemudian koreksi. Hanya sedikit beberapa watchlist menarik dari Bandarmologi. Silakan dianalisa ulang sebelum melakukan eksekusi karena IHSG masih rawan koreksi. Kalau untuk investing bisa dicicil emiten-emiten perbankan di hold 1-2 tahun ke depan, kemungkinan dividennya akan cukup menarik untuk beberapa emiten perbankan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.